Selamat siang Pak, kami dari P8. Perkenalkan saya Gracia Anggreni Pitaloka Gaul, NIM 12S25001. Dan saya Rafael Trijet Semutukan, NIM 12S2 5006. Di sini kami akan menjelaskan tugas praktikum mengenai T02 Juragan Bunda. Di sini soalnya, pada hari Minggu, Butet diajak ke kota oleh ayahnya. Dalam perjalanan pulang, ia berada dalam satu kendaraan umum bersama seorang pustakawan. Untuk mengisi waktu, Butet berbincang bersama sang pustakawan dengan menjaga protokol kesehatan. Maklum, masih pandemi. Dalam perbincangan, Butet ingin tahu lebih banyak mengenai karakteristik buku dan serba-serbinya. Butet sangat menikmati perbincangan tersebut. Dari perbincangan bersama sang pustakawan, Butet mengetahui dua hal baru. Hal pertama adalah ada buku yang penerbitnya tidak dilakukan melalui suatu penerbit tertentu. Penerbitan ini disebut self-publication. Buku yang dipublikasikan secara mandiri tidak dituliskan penerbitnya. Hal menarik kedua adalah kategori kualitas buku. Menurut sang pustakawan, kualitas buku dapat dikategori menjadi 5. Kategori ditentukan dari rating yang diperoleh dari buku. Berikut adalah pekategorian buku dari yang tertinggi. Sebuah buku hanya dapat dikategorikan ke dalam satu kategori saja. Yang pertama, best book. Minimal rating 4,7. Yang kedua, must read. Minimal rating 4,5. Yang ketiga, recommended. Minimal rating 4,0. Yang keempat, average. Minimal rating 3,0. Dan yang kelima, low. Rating di bawah 3,0. Keesokan harinya, Butet menyampaikan pengalamannya kepada Ucok. Butet berpendapat bahwa dua hal menarik yang diperolehnya dari sang pustakawan dapat diintegrasikan ke dalam program yang mereka sudah kembangkan. Dari analisis Ucok, perlu dilakukan perubahan pada bagaimana program mereka membaca input dan memberikan keluar. Di sini, perubahan pada inputnya, untuk buku yang dipublikasikan secara mandiri, user harus memasukkan tanda penghubung atau tanda garis seperti ini, atau namanya triple dashes. Dan yang kemudian, perubahan pada output. Pada luaran, ditambahkan satu segmen tambahan yang menunjukkan kualitas buku. Segmen kualitas dituliskan sesuai dengan pengkategorian di atas. Sebagai contohnya, input yang diberikan oleh user, yang pertama ISBN, judul buku, penulis buku, tahun terbit, kemudian penerbit, kemudian format buku, harga buku, margin, stok buku, dan kemudian rating. Nanti outputnya akan menghasilkan ISBN yang sesuai dengan daftar ISBN yang sesuai pada input, ISBN, kemudian tanda penghubung garis, judul, tanda penghubung garis, tahun terbit, penerbit, format buku, harga, margin, stok, rating, dan kategorinya. Kemudian, contoh yang kedua, input yang diberikan user, nanti ada ISBN, judul buku, penulis buku, tahun terbit, penerbit, format buku, harga buku, margin, stok buku, dan rating. Nanti output akan menghasilkan yang sudah dituliskan dalam input, dan kemudian yang terakhir ada kategorinya. Untuk melihat soal ini, dapat kita lihat dengan program di program. Baik, Pak. Jadi sekarang kita akan masuk ke program yang telah kami buat. Nah, di sini kita akan melihat apa yang diperlukan untuk yang harus kita declare. Dari sini kita akan melihat untuk yang pertama kita akan declare tahun terbit dan stoknya, di mana kita declare dengan tipe data integer karena akan menggunakan bilangan bulat. Lalu untuk declare kedua kita akan declare string, di mana isinya adalah
akan ada judul, penulis, penerbit, format, ISBN, dan kita tambahkan kategorinya, di mana nanti kategorinya akan ada berupa best pick, must read, recommended, average. Lalu untuk yang ketiga kita akan declare real, yang dimana yang kita akan declare dengan variabel tipe data real adalah harga, margin, dan ratingnya, karena akan menggunakan bilangan rate. Nah, setelah kita declare semua variabel yang perlu, maka kita akan masuk ke yang pertama kita akan menginput ISBN-nya, lalu menginput judul, penulis, tahun terbit, dan penerbit. Untuk penerbitnya sendiri, di sini ada dijelaskan pada case-nya, di mana untuk buku yang dipublikasikan secara mandiri, user harus masukkan triple S. Jadi di sini kita akan membuat sebuah branching, di mana nanti jika kita di mana di sini di penerbitnya jika kita menginput triple dash, dia akan masuk ke kondisi terus yang akan membiarkan triple dash terus. Namun jika kita tidak masuk ke triple dash, maka dia akan masuk ke penerbit. Selanjutnya, kita formatnya. Kalau formatnya itu adalah yes atau no, karena jika yes dia akan berbentuk bulan dan no akan berbentuk fisik. Lalu harganya, setelah itu margin, stop, dan ratingnya. Nah, di rating ini kita akan membuat lagi beberapa branching. Di mana branching pertama, jika nanti buku tersebut memiliki rating lebih besar atau sama dengan 4,7, dia akan masuk ke kondisi pertama true, di mana dia akan memasukkan outputnya berupa base pick, yang merupakan di sini jika dia minimal ratingnya 4,7 dia akan masuk kategori base pick. Lalu jika dia masuk ke dalam kondisi false, kita akan masuk lagi ke step yang kedua, di mana jika kondisinya di mana ratingnya itu lebih besar atau sama dengan 4,5. Jika ratingnya kita masukkan lebih besar, jadi dia akan masuk dan true, masuk. Namun jika dia masuk ke kondisi false, dia akan masuk lagi ke rating ketiga. Jika ratingnya itu lebih besar sama dengan 4, jika ratingnya itu lebih besar sama dengan 4, akan masuk ke kategori yang ketiga, di mana ratingnya minimal itu 8. Jika masuk ke yang terakhir, di mana rating terakhir adalah 3 lebih besar sama dengan 3. Jika tidak di rating sama dengan proses formnya, masuk ke kondisi kedua, dan dia masuk kategori dari di sini. Jika itu berubah jadi off dari kondisi di mana setelah semua itu outputnya kita masukkan, dia akan masuk ke yang mana di sini adalah nanti saat itu akan dimasukkan dari tanda. Jadi pertama-tama kita akan melakukan untuk variabel ini. Lalu untuk menggabungkan dua variabel yang berbeda pada satu string, kita memerlukan tanda dan. Setelah itu kita masukkan lagi tanda garis. Setelah itu kita masukkan lagi tanda dan untuk masukkan variabel berikutnya. Setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk masukkan tanda garis, lalu ke penulis, lalu garis lagi, lalu kita akan masuk ke variabel tahun terbit. Lalu kita hubungkan lagi tanda dengannya dengan garis. Setelah itu kita hubungkan lagi dengan variabel penerbit. Lalu kita masukkan lagi garis dan masuk kepada format. Setelah itu kita hubungkan lagi dengan variabel, kita hubungkan lagi dengan tanda garis pemisah, dan kita hubungkan lagi dengan format anda. Kita lakukan hal sama untuk yang lagi kita masuk ke variabel. Setelah itu masuk lagi ke variabel garis pemisah dan masuk ke variabel stop. Dan itu seterusnya sampai masuk ke variabel. Baik, untuk memastikan program ini benar-benar berjalan, kita coba run. Kita pakai contoh yang pertama,
Di sini disuruh untuk memasukkan ISBN, kemudian judul, The Science of Self-Control, kemudian penulis, Menno Henselmans, kemudian tahun terbit 2021, penerbitnya kita pakai triple dash karena pada example 1 untuk buku yang dipublikasikan secara mandiri memasukkan triple dash. Kemudian untuk formatnya kita pakai no, kita pakai buku fisik, kemudian harganya 35,98, kemudian marginnya 1,11, stoknya 41, ratingnya 5,6. Di sini output menghasilkan ISBN, judul buku, penulis buku, tahun terbit, kemudian penerbit, format buku, harga, margin, stok buku, dan ratingnya. Karena tadi kita masukkan ratingnya 5,0, ini masuk ke kategori best pick, jadi outputnya menghasilkan kategori best pick juga. Baik, setelah kita masuk ke example pertama dan berhasil, maka kita coba lagi untuk example kedua. Di mana example keduanya, maka kita masukkan lagi untuk ISBN-nya, untuk judulnya, dan untuk penulisnya. Di sini penulisnya kan ada 2 orang, kita akan masukkan, kita akan bedakan dengan tanda koma. Lalu tahun terbitnya, lalu penerbitnya. Nah, karena buku ini tidak diterbitkan secara mandiri, kalau kita masukkan penerbitnya, yaitu Verses. Baru untuk format bukunya, di sini kita menggunakan buku fisik. Lalu harganya itu adalah 50,19 dolar. Lalu untuk marginnya ada 11,05. Lalu stoknya itu ada 1. Dan untuk ratingnya itu dan akan mengeluarkan buku ISBN, tanda Indonesia garis, judul Indonesia garis, nama penulis, dan tanda tahun terbit bisa. Lalu ada penerbitnya, tanda bisa. Format buku merupakan no karena namanya kan buku fisik. Bisa, harga, bisa garis, margin, stok, dan rating. Nah, karena ratingnya di sini adalah 4,1. Jika kita lihat di kategorinya, di mana 4,1 itu masuk ke recommended, maka akan keluar kategori recommended. Nah, jika kita lihat di sini dan kita menggunakan example 1 dan example 2, maka kita bisa simpulkan bahwa program kita berhasil. Nah, baik, setelah kita mencoba untuk example 1 dan example 2, maka untuk terakhir kita akan memastikan dulu apakah programnya benar atau tidak dengan cara kita submit ke GitHub. Nah, di sini untuk cara mensubmit itu, pertama-tama file program kita ini akan kita save as. Kita save di file dokumen GitHub. Kita cari untuk tugas sekarang itu adalah T042 juragan buku. Dan kita submit ke sini. Ini adalah file program kita. Setelah itu kita masuk ke source code viewer. Di sini kita ubah dulu bahasanya ke program Java dengan cara kita open dulu file dan masuk ke template Java program template. Setelah itu kita salin kode Java kita dan kita masuk ke base code kita. Kita masuk ke code T02 Java dan kita paste bahasa Java dari ke sini. Lalu setelah itu kita save programnya dan kita masuk. Setelah itu kita masuk ke GitHub kita. Nanti di GitHub kita ini tugas kita akan tersimpan dan kita tinggal commit ke master.
Setelah itu kita masuk ke Chrome kita untuk melihat tugas kita. Nah, di sini ada form dari tugas yang kita masukkan di sini. Karena tugas kita belum masuk ke GitHub ini, maka kita form dulu. Nah, ini adalah tugas yang telah kita kumpul. Setelah tugas yang kita kumpul, kita akan kumpul melalui action. Di action ini, kita akan auto grading test, dan jika auto grading test kita sudah hijau, maka tugas kita sudah benar dan program kita sudah berjalan dengan baik. Kita lihat di sini auto grading kita sudah hijau dan statusnya sudah sukses. Jadi bisa disimpulkan bahwa program kita telah berhasil dan sukses. Oke, baik Pak, untuk tugas kali ini, untuk kendala yang kami hadapi sendiri itu sebenarnya kami lupa untuk pertama saat kami ngumpul, kami lupa di visual codenya untuk masukkan ceklo kami. Di mana ceklo ini harus kami laporkan bahwa PR kami yang itu PR8 sudah selesai. Namun ketika kami ingin submitnya, kami lupa untuk masukkannya. Jadi pertama-tama auto grading itu PR. Setelah kami cek, ternyata untuk di pelaporan ceklo itu tidak kami isi. Setelah kami isi dan kami submit ulang ke GitHub dan proses atau gradingnya sudah menjadi hijau. Jadi untuk halangan tugas ini adalah kami lupa untuk melakukan ceklo. Baik Pak, cukup sekian penjelasan mengenai video praktikum pemrograman visual yang bisa kami jelaskan. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Terima kasih. Terima kasih, Pak.